Hai guys, sore hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara perawatan senjata api supaya kalau pas digunakan kita berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, saya didampingi oleh pakarnya nih, ini mbahnya Sabara Polres Tasikmalaya Kota nih. Siap. Namanya Pak Sartano. Siap. Panggilannya siapa Pak Sartano? Sartano aja. Oh Sartano. Ini kan kemarin sudah ada nih Kang Agoy ya. Siap. Kang Agoy. Nah, sekarang siapa yang bongkar? Kang Sartano ya. Siap. Nah, bagaimana membersihkannya? Nanti yang lain silakan tanya. Ya. Siap. Oke, silakan. Oke. Dibuka boleh Pak? Oh iya. Ini dibuka. Saya akan membongkar senjata produk Pindad. Ini SS1 yang digunakan dulu itu sama Brimob. Untuk sekarang kita digunakan sama polisi umum ya. Jadi kita ini senjata ini jarak tempuhnya ada 300 meter. Nah, jadi untuk kegiatan pengawalan yang digunakan Sat Sabara, setiap hari kita menggunakan senjata SS1 untuk kegiatan sehari-hari ya. Untuk selanjutnya cara untuk pembersihan ini, karena kalau yang memegang senjata ini kita harus mahir untuk membuka senjata ini. Nanti kalau sewaktu-waktu di perjalanan tidak bisa digunakan, kita tidak bisa buka, repot juga ya. Jadi kalau untuk Sat Sabara diwajibkan untuk bisa semuanya menggunakan senjata api terbongkar pasangnya. Yang pertama, kita senjata api di sini ada yang namanya magazen ya. Kita buka, pijit ininya, langsung cabut ya. Ini tahap pertama. Yang kedua, senjata ini kita harus dikokang 3 kali ya. 1, 2, 3. Habis itu kita letakkan ke atas. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kita buka kunci, kita tembak ke atas. Nah, itu tahap kedua ya. Yang selanjutnya cara membongkar ini kita bisa membuka ada kuncinya di sini, ada 2. 1 sama ini. Kita dipijit ini. Tinggal dipijit, ditarik ya. Ini juga sama. Kita pijit, tarik. Ya. Habis itu diletakkan katanya. Ini udah jadi 2 bagian ya. Di sini semuanya ada 11 ya. Yang selanjutnya kita menggunakan ini kalau di kendaraan itu ini mesinnya ya. Ini mesin senjatanya dan ini larasnya. Ini magazen ya. Ini ada grendel, ini namanya grendel ya. Ditarik, ya kalau udah ditarik dicabut ya. Ini bisa dicabut grendelnya. Nah, ini grendelnya ya, tarik. Nah, ini mesinnya. Ini bisa dibuka. Nah, ini jarumnya ya, yang digunakan kalau senjata ini yang dikhawatirkan ini patah ya. Kalau laras panjang ini kalau misalnya ini patah, ini tidak bisa digunakan lagi ya. Yang kita rawat itu, yang harus dirawat itu ini, yang namanya piston ya. Ini sama kawatnya ini. Kalau kawat ini jangan sampai patah. Kalau patah bisa digunakan. Ya. Ini penahan. Ini hanya ini penahan. Ini penahan jarum. Ya. Selanjutnya ini untuk laras ini kita juga bisa dibuka. Nah, intik laras bisa dibuka. Ya. Ini penutup api ya. Kalau ini penutup api. Nah, seperti ini. Ini kalau kita nembak di lumpur, ini bisa di lumpur ke sini. Ya. Bisa setting ya lumpur. Kalau lumpur ini bisa ini komandan, kalau kita lewat ini, kalau misalnya kita nembak di lumpur diputar ke sini. Oh, ya. Beda ya Ini jadi kalau misalnya nembak di lumpur itu nggak bakalan masuk komandan. Nah, ini kan kalau luar. Kalau ke sini, nah ini bisa di area perhutanan ya. Bersih ya. Kalau untuk cara membuka ini ada sini, bisa lolos ya. Bisa, ini ada ininya, relnya, bisa ditarik. Oke, selesai untuk membongkar senjata SS1 jenis Pindad, yang dimana di sini ada beberapa bagian senjata api ya, yang sudah dibongkar ya. Selanjutnya yang untuk dibersihkan itu yang pertama ini ya, yang paling utama kita bersihkan ini laras piston ya. Jadi piston ini harus kasih minyak kalau bisa ya. Jadi kalau ini
terlalu banyak minyaknya juga nanti kalau ledakannya nyembur ke muka. Minyaknya. Ya, komandan. Jadi kalau misalnya ini nggak usah terlalu banyak, komandan. Jadi kalau misalnya kita lap ini langsung dilap. Kering ya. Ini harus kering ya. Jadi kalau misalnya habis kasih minyak sampai kering. Ya. Kelihatan kalau ininya kotor, senjata ini jelek ya, repot nanti kalau penggunaannya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi. Kalau udah kita semprot, kita pasang lagi yang seperti tadi. Ya ini kita pasang lagi. Ini ada Lubangnya ya. Lubang penahan ini. Nah, kita masukin. Nah, ini udah pas. Nah, selesai. Jadi nanti kalau nembak tuh ini yang bergerak tuh ya. Ini yang berat, komandan. Iya. Kalau misalnya ini pop patah, nggak berfungsi ya? nggak berfungsi, komandan. Iya. Ya. Terus yang kalau sekarang pemasangan kita yang paling utama kita pasangkan yang terakhir nanti ya, yang terakhir kita bongkar kita pasang duluan ya. Kalau untuk pemasangan senjata laras panjang ya. Kebalikannya ya. Ya kebalikannya, komandan. Jadi kalau sekarang pemasangan ini harus dibersihkan juga. Ini larasnya. Ini harus dibersihkan juga. Ini juga bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka. Terus pakai kunci ini dibuka. Dibersihkan ya. Nah. Oke, selesai. Nah. Oke, setelah itu ini ada relnya juga untuk nanti pemasangan biar nggak repot juga. Nanti ada di sini ada pemasangan, ada relnya ya Pak ya. Nah, nanti di sini bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini masuk, ada relnya, tarik. Nah, selesai. Ya, habis itu kita tutup. Nah, Kunci ya. Ini udah posisi kunci dan kunci ini kalau misalnya nembak lo bisa nembak lumpur, bisa nembak hutan ya. Ini fungsinya. Ini kalau 1000 butir peluru laras ini kan suka merah ya. Kalau misalnya 1000 ya. 1000 ya. Kalau 1000 butir peluru itu larasnya merah, beda sama yang buatan dari luar. Ya. Selanjutnya kita masukin tutup buang apinya, kita masukin sini. Nah, pegangannya ini kalau nggak pakai ini panas. Kalau nggak pakai ini panas. Ini ada relnya juga. Di sini ada relnya, masukin. Bahan fiber ya? Ya, fiber. Nah ini ada ini juga. Dimasukin. Ada relnya juga. Nah deh, selesai. Tutup. Nah kunci udah selesai ya. Tadi yang ini harus dimasukkan juga. Ini posisi pernya diputar. Udah selesai. Kunci ya. Kunci. Nah, kalau dibuka bisa. Kunci. Nah, ini udah kunci. Kita dimasukkan lagi. Ini dimasukkan di sini. Ada relanya juga. Nah, ini ada bagiannya di sini. Relanya. Nah, masuk sini. Nah, ada relanya. Nah, dan jangan lupa ini dimasukin untuk grendelnya. Nah, dapatnya ke dalam. Nah, ada lubangnya ya. Ada lubangnya juga dalamnya. Ada lubangnya juga. Dorong. Nah. Udah, selesai. Ya. Udah. Nah, ini pas selesai. Nah, habis ini kita tutup pakai popor ya. Ini popor dan ini buat pemukulnya kita masukkan di sini seperti ini. Kita utamakan kunci depan dulu. Nah, tutup. Kalau udah ini tinggal ditarik. Udah. C. Habis ini yang terakhir kita tarik. Nah, bagus. Berarti kalau udah senjata bisa dikokang ditarik udah bagus ya. Berfungsi Kita ya. kunci lagi udah berfungsi. Ya. Terakhir tutup. Oke, untuk senjata
Pindad selesai. Iya. Oke, siap. Oke. Hai guys. Itu tadi ya untuk senjata SS1 buatan Pindad. Kalau kita liatin gampang. Tapi kalau saya suruh ngulangi belum tentu bisa nih. Siap, Ada berapa benar. bagian tadi? 11 ya? Siap 11. Itu ini udah pakarnya tiap hari ini. Tiap hari megang gudang ya. Siap. Udah, makanya kalau kita liatin yang lain jelas ya nih? Siap, jelas. Ya mudah-mudahan jelas. Ini kenapa ini kita adakan supaya untuk penyegaran juga, nanti kan jangan sampai kita yang tadi dijelaskan pas gunakan pengawalan kita tidak tahu cara bongkarnya, darurat senjata itu macet, bingung udah apakan. Siap. Itulah gunanya kita ajakan ini. Makanya kita akan kita latihkan kepada anggota-anggota yang melakukan pengawalan, karena salah satu tugas Sabara itu melakukan pengawalan. Siap. Bawa senjata, tapi nanti kalau pas macet bingung. Makanya kita ada bongkar pasang supaya tahu. Tadi yang paling fatal itu adalah itu ya, apa tadi? Jarumnya itu Jarumnya. ya? Itu jangan sampai patah ya? Jangan sampai patah. Emang bisa patah tuh? Patah dah. Bisa patah ya? Patahnya kenapa? Kalau ditarik dilempar terus itu kan ada, kalau membersihkan harus 3 kali kan. Oh tariknya. gitu. Itu. Kalau digini-gini patah dah. Oh gitu ya? Ya kalau sekali tarik lepas, tarik lepas. Kalau ditarik digini-gini nanti lepas. Oke. Itu di piston tadi, dan piston itu Siap, ya? Dad. Di mesinnya kata istilahnya. Iya. Lihat ya. Kalau motor. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat jumpa. Kini saatnya kita melakukan transformasi menuju Polri yang presisi, mampu memprediksi situasi agar tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Kita merespon setiap bentuk kritik dan saran dan kejadian di masyarakat dengan cepat, ikhlas dan humanis agar tercipta pelayanan Polri yang prima di kesatuan kita. Kita tegakkan hukum yang adil dan transparan, dambaan setiap warga negara kita, manfaat kemajuan teknologi informasi, mempermudah dan mempercepat pekerjaan polisi 4.0. Sinergitas TNI Polri harus dijaga untuk merawat NKRI guna mendukung program pembangunan nasional. Jayalah Indonesia, negeri yang kami cintai. Kita tegakkan hukum yang adil dan transparan, dambaan setiap warga negara kita, manfaat kemajuan teknologi informasi, mempermudah dan mempercepat pekerjaan
Polisi 4.0. Kita tegakkan hukum yang adil dan transparan, dambaan setiap warga negara kita, manfaat kemajuan teknologi informasi, mempermudah dan mempercepat